Di leher Nano tiba-tiba tumbuh seutas benang putih. Tidak peduli seberapa kuat ia menariknya, ujungnya tidak pernah terlihat. Akhirnya dengan nekat ia menarik sekuat tenaga. Tanpa diduga lehernya sendiri sampai terpotong. Yang lebih mengerikan, Nano masih hidup. Konon ada obat ajaib yang bisa membuat orang yang jelek berubah menjadi sangat cantik. Bahkan seseorang yang biasa saja bisa berubah menjadi bak bidadari. Obat ajaib ini dibagikan secara gratis, tetapi ada dua syarat. Pertama, tidak boleh memberitahu siapapun alasan mengapa seseorang menjadi cantik. Jika rahasia itu terbongkar, baik pengguna maupun orang yang diberitahu akan mati. Kedua, setelah memakainya tidak boleh menyesal. Pengguna harus dengan senang hati menerima semua perubahan. Nano merasa kedua syarat tersebut sangat mudah. Siapa yang akan menyesal setelah menjadi cantik? Tanpa ragu ia langsung menyetujuinya. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa. Di luar tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah kotak berisi obat ajaib. Obat itu memancarkan cahaya merah muda yang aneh. Dengan berani ia langsung meneguk obat itu. Sekejap kemudian, matanya berkedip aneh. Lalu ia berlari ke cermin dan melihat dirinya benar-benar menjadi cantik. Keesokan harinya saat Nano datang ke sekolah, semua siswa terkejut melihat perubahan dirinya. Untuk pertama kalinya ia merasakan menjadi pusat perhatian. Rasanya sangat menyenangkan. Bahkan ada kabar baik lainnya. Seorang pengiklan yang datang ke sekolah untuk mencari model merasa wajah Nano lebih cocok, sehingga mereka membatalkan pilihan sebelumnya dan memilih Nano sebagai bintang iklan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Awalnya ia menyukai daging mentah, tetapi lama-lama itu tidak cukup dan ia mulai menyukai daging yang sudah membusuk. Akalnya berusaha menolak, tetapi tubuhnya seperti memiliki naluri yang sangat kuat untuk memakan daging busuk. Satu-satunya hal yang membuat Nano senang adalah ia semakin hari semakin cantik. Namun perubahan itu membuat siswi paling cantik di sekolah mulai tersisihkan karena semua perhatian kini tertuju pada Nano. Siswi populer tersebut tentu tidak terima, apalagi dikalahkan oleh seseorang yang dulu dianggap jelek. Tentu saja Nano tidak mungkin memberitahunya selain karena telah berjanji merahasiakan obat itu. Ia juga tidak ingin orang lain menjadi lebih cantik darinya. Ia memperlihatkan sebuah video. Nano terlihat mengobrak-abrik tempat sampah, lalu menemukan bangkai kucing yang sudah membusuk dan diam-diam memakannya di dalam kelas. Adegan itu ternyata direkam oleh siswi tersebut, dan ia mengancam akan mengunggah video itu ke internet jika Nano tidak mau mengungkap rahasia kecantikannya. Jika itu terjadi, Nano bukan hanya akan dikeluarkan dari sekolah, tetapi mungkin juga dianggap orang gila. Saat mendapatkan obat itu, ia menandatangani perjanjian kerahasiaan bahwa jika ia memberitahu orang lain, keduanya akan mati. Akhirnya, Nano membawa siswi tersebut ke rumahnya. Begitu masuk siswi itu, hampir pingsan karena bau busuk yang memenuhi ruangan. Siswi itu tidak peduli dengan hal itu, karena ia hanya ingin segera mengetahui rahasia kecantikan tersebut. Nano menunjuk ke arah sebuah lemari, dan siswi itu menemukan sisa obat ajaib di sana. Lalu tanpa berpikir panjang, langsung meminum semuanya. Karena berharap bisa langsung berubah menjadi cantik. Tetapi tidak ada yang berubah. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat Nano sudah tergeletak di lantai tanpa kepala. Siswi itu langsung ketakutan dan jatuh ke lantai. Saat itulah kepala Nano melayang mendekat. Kini Nano bukan lagi manusia biasa, karena ia telah berubah menjadi Krasue roh pemakan daging. Ternyata, obat ajaib itu sebenarnya adalah air liur monster tersebut. Karena siswi itu sudah meminum air liur tersebut, sekarang dia juga menjadi salah satu dari mereka. Saat itu, tetangga yang sedang hamil datang mengetuk pintu. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab.